Bab 1151. Mengapa saya harus mengembalikan uang yang saya menangkan dengan kemampuan saya sendiri? Ketika Zhuang Xiaojiao mendengar ini, dia memeluk Ye Feng dan melompat-lompat. Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli dengan hadiah uangnya. Yang terpenting, dia sangat bangga bisa memenangkan kejuaraan dalam pertandingan yang diikuti lebih dari 1.000 peserta. Meskipun dia hampir memenangkannya sambil berbaring. Tetapi menang sambil berbaring masih dianggap kemenangan. Para penjudi di antara penonton juga bertepuk tangan, tetapi tidak ada kegembiraan di wajah mereka. Kontestan yang mereka pertaruhkan semuanya telah tereliminasi. Sebaliknya, Ye Feng dan Zhuang Xiaojiao, dua pemain lemah yang tidak diunggulkan, berhasil memenangkan kejuaraan. Hal ini membuat penonton menjadi gila. Namun, tak peduli apakah mereka senang atau tidak senang, ini adalah kebenaran. Ye Feng dan Zhuang Xiaojiao berdiri di podium di bawah tatapan penuh gairah semua orang. Acara penganugerahan berlangsung sangat meriah. Tak hanya piala dan sertifikat, mereka juga mendapatkan plakat besar yang melambangkan hadiah senilai 100 juta. Ye Feng tidak terlalu peduli dengan hal-hal tak berguna ini. Setelah menghadiri upacara penghargaan dengan acuh tak acuh, ia pergi ke pihak penyelenggara untuk mengambil hadiahnya. Penyelenggara juga sangat lugas. Mereka langsung mentransfer 100 juta yuan sebagai bonus dan 300 juta yuan sebagai kompensasi. Total 400 juta ditransfer ke rekeningnya, yang membuat Ye Feng sangat senang. Zhuang Xiaojiao juga sangat iri. Ia langsung menatapnya dengan penuh semangat. Mana bagianku? Ye Feng pura-pura tidak mengerti. Apa maksudmu bagianmu? Zhuang Xiaojiao cemberut kesal. Bonus ini untuk kita berdua. Kamu nggak mau ambil sendiri, kan? Ye Feng meliriknya dengan jijik. Hadiah ini dibagikan berdasarkan poin kontribusi semua orang. Katakan padaku, apa yang kamu kontribusikan pertama kali? Aku. Nona Zhuang terdiam. Ia tampak tak punya apa-apa untuk disumbangkan selain menjadi beban. Apapun yang terjadi, kita tetap rekan satu tim, setidaknya beri aku sedikit. Ye Feng menyerahkan trofi dan sertifikat itu kepadanya. Ini semua milikmu, suatu kehormatan bisa membawanya pulang. Zhuang Xiaojiao membuangnya dengan kesal. Aku tidak mau. Aku mau uang. Sekalipun kamu memberiku 100 yuan, tidak masalah. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Tidak satu sen pun. Zhuang Xiaojiao menolak untuk melepaskannya. Ye Feng Sibao, kau keterlaluan. Kau bahkan tidak mau memberiku 100 yuan, Hicks. Tepat saat mereka berdua asyik bercanda, seorang pria tiba-tiba menghampiri dan menghentikan mereka. Hati-hati. Ye Feng berbalik dan menatapnya. Ada lagi. Pria itu langsung menyapa mereka sambil tersenyum. Kepala Sin, kami punya sesuatu untuk dibicarakan dengan kalian berdua. Oh, Ketua Sin adalah penyelenggara pertandingan ini. Ye Feng mencibir. Apa yang perlu dibicarakan dengannya? Pria itu masih tersenyum padanya. Kepala Sin, kami mengagumi bakatmu dan ingin berteman dengan kalian berdua. Kuharap kalian berdua mau menghargai kami. Zhuang Xiaojiao tidak memiliki kesan yang baik terhadap penyelenggara acara dan langsung mendengus. Maaf, kami tidak ingin berteman dengannya. Setelah mengatakan itu, ia menarik Ye Feng dan pergi. Namun, orang itu masih berdiri di depan mereka berdua. Saya hanya menjalankan perintah. Tolong jangan mempersulit saya. Zhuang Xiaojiao hampir marah. Namun Ye Feng menghentikannya dan menatap pria itu dengan dingin. Karena dia punya sesuatu untuk diceritakan kepada kita, biarkan dia datang sendiri. Pria itu mengerutkan kening dan berjalan ke samping. Ia berbisik ke earphone-nya. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya menghampiri dengan cepat. Hahaha, apa kabar kalian berdua? Saya penyelenggara pertandingan ini, Xin Ziping. Senang bertemu kalian berdua. Sambil berbicara, dia mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya. Ye Feng hanya meliriknya. Ia tidak berniat berjabat tangan dengannya. Kepala Sin, Anda bermain bagus dalam permainan ini. Selain tingkat kesulitan permainannya sendiri, Anda juga menciptakan banyak kejutan bagi kami. Kata-katanya jelas-jelas mengejek pihak lain karena melakukan trik kotor. Namun, Xin Ziping tampaknya tidak mendengar sarkasmenya. Hahaha, justru karena sulit, kalian berdua lebih menonjol. Ye Feng menundukkan kepalanya dan melihat arlojinya. Ia sedikit tidak sabar. Kalau ada yang ingin kau katakan, cepat katakan, kita masih harus makan. Xin Ziping langsung tersenyum meminta maaf. Ya. Kompetisinya sudah berlangsung lama sekali. Kalian berdua pasti lapar. Aku sudah menyiapkan jamuan makan di hotel untuk merayakannya bersama kalian berdua. Kuharap kalian berdua bisa menghargaiku. Ye Feng mencibir, kalau begitu tidak perlu, aku baru saja menang 400 juta. Aku masih ingin pergi ke Yang Cheng untuk bersenang-senang. Ketika Xin Ziping mendengar kata-kata 400 juta, wajahnya langsung berkedut. Ia telah menghabiskan banyak uang untuk menyelenggarakan kompetisi ini.
Selain investasi untuk berbagai personel dan tempat, biayanya setidaknya mencapai 100 juta. Dan kali ini, jumlah hadiahnya bertambah hingga lebih dari 300 juta. Menurut rencana awalnya, ia bisa memperoleh sedikitnya 200 juta yuan. Tetapi karena kemunculan Ye Feng yang tiba-tiba, rencananya benar-benar terganggu. Sekarang, dia bukan saja tidak memperoleh 1 sen pun, tetapi dia juga kehilangan 200 juta lainnya. Hal ini membuat hatinya sakit hanya dengan memikirkannya. Namun, ia tetap harus terus tersenyum meminta maaf. Uangmu banyak sekarang. Kamu bisa bermain kapan saja, di mana saja. Tidak perlu terburu-buru. Kebetulan aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan kalian berdua. Kuharap kalian berdua tidak menolak. Ye Feng tidak mau jatuh ke dalam perangkapnya. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan di sini. Meskipun Xin Ziping sangat marah, melihat sikap tegas pihak lain, ia tak kuasa menahan diri lagi. Tuan Ye juga seharusnya tahu betapa sulitnya mengadakan kompetisi seperti ini. Saya menghabiskan tidak kurang dari 200 juta hanya untuk membangun koneksi, menyewa tempat, dan staf. Ye Feng menyela dengan tidak sabar, apa hubungannya ini denganku? Xin Ziping terbatuk 2 kali dengan suara datar. Sebenarnya, aku ingin mengatakan bahwa aku benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Bukan hanya aku tidak mendapatkan 1 sen pun, tetapi aku juga kehilangan ratusan juta. Ye Feng tersenyum dingin. Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganku. Senyum di wajah Xin Ziping perlahan memudar. Memang, ini tidak ada hubungannya denganmu. Hanya saja, Ye Feng tak bisa menahannya lagi. Bisakah kau katakan saja apa yang ingin kau katakan? Aku tak ingin membuang waktu lagi denganmu. Senyum Xin Ziping lenyap sepenuhnya. Yang ingin ku katakan, bisakah Tuan Ye mengembalikan uang itu kepadaku? Tidak perlu mengembalikan semuanya. 300 juta saja sudah cukup. Kamu cuma ikut main dan bisa dapat 100 juta. Cukup untuk hidup nyaman seumur hidupmu. Ye Feng terhibur dengan kata-katanya. Hahaha, apa aku salah dengar? Kau ingin aku mengembalikan uangnya? Aku memenangkan uang itu dengan kemampuanku sendiri. Kenapa aku harus mengembalikannya padamu? Xin Ziping mengerutkan kening. Kita berteman saja. Kembalikan uangnya padaku. Nanti, kalau kau menemukan sesuatu di Yangcheng, jangan ragu untuk mencariku. Aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Ye Feng mencibir, tidak perlu, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Kalau tidak ada yang perlu kau katakan lagi, kami pamit dulu. Dengan itu, dia menarik Zhuang Xiaojiao pergi. Jika kamu tidak meninggalkan uangnya, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi. Pada saat ini, dia mendengar Xin Ziping berkata dengan samar. Hualala. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari 10 pria berjubah hitam bergegas keluar dari kedua sisi, mengepung Ye Feng dan 2 orang lainnya. Bab 1152. Jangan lupa, kau orang jahat. Saat itu, masih ada beberapa pemain dan penjudi yang belum bubar. Mereka memandang dengan kaget dan ragu, tidak tahu apa yang telah terjadi. Ye Feng tidak berbalik. Dia hanya bertanya dengan dingin, Kepala Xin, apa maksudmu? Xin Ziping memamerkan taringnya dan menatapnya dengan tajam. Bocah, aku sudah sangat sopan padamu. Kau sendiri yang tidak tahu apa yang baik untukmu. Jika kamu tidak ingin mati, kembalikan saja uangnya. Zhuang Xiaojiao memelototinya dengan marah. Kalian jahat sekali, ya. Kita dapat bonus dengan kemampuan kita sendiri. Kenapa harus dikembalikan? Xin Ziping langsung tertawa sinis. Kenapa? Cuma karena aku punya lebih banyak orang, cuma karena aku lebih kuat darimu, cuma karena aku bisa mencubitmu sesuka hati. Apakah Anda puas dengan jawaban ini? Zhuang Xiaojiao tersenyum aneh. Oh, begitu. Kalau aku punya lebih banyak orang daripada kamu dan lebih kuat darimu, aku juga bisa menindasmu sesuka hati, kan? Xin Ziping menunjuknya. Cerdas. Yang kuat memangsa yang lemah di dunia ini. Jika kau lebih kuat dariku, maka aku akan mengaku kalah kali ini. Zhuang Xiaojiao tersenyum dan mengangguk. Tiba-tiba, ia menutup mulutnya dengan tangan dan berteriak ke kejauhan, Saudara Zhao, selamatkan aku. Sama seperti Xin Ziping dan yang lainnya yang bingung. Tiba-tiba, ia melihat lebih dari selusin kendaraan off-road muncul di hadapannya. Mobil-mobil ini sangat cepat dan tiba dalam sekejap mata. Gagaga. Lebih dari selusin mobil berhenti serempak, dan pintu-pintu terbuka serempak. Kemudian, sekelompok orang berseragam militer hijau dan sepatu bot berkuda keluar dari mobil. Jumlah mereka ada 30 hingga 40 orang, dan masing-masing dari mereka membawa aura gagah berani. Hanya mereka yang pernah berada di medan perang yang memiliki aura seperti itu. Mereka jelas bukan sekelompok penjahat. Orang-orang ini tidak hanya menekan bawahan Xin Ziping dalam hal jumlah, mereka bahkan sepenuhnya menekan mereka dalam hal aura. Orang yang memimpin adalah pengawal pribadi Zhuang Xiaojiao, Zhao Xinwu. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari Nona, akan kubuat dia memohon kematian.
Sekelompok orang mengepung Xin Ziping dan kelompoknya. Perasaan tertekan yang seperti gunung Tai menekan mereka langsung membuat mereka ketakutan sampai-sampai mereka mengompol. Kalian, apa yang kalian lakukan? Jangan mendekat, aku mau panggil polisi. Xin Ziping sudah sangat ketakutan hingga kedua kakinya gemetar. Awalnya ia berpikir ia bisa dengan mudah menghadapi kedua pemuda ini, tetapi ia tidak menyangka latar belakang mereka akan begitu mengerikan. Terlebih lagi, dia memperhatikan punggung orang-orang ini menggembung. Dilihat dari bentuknya, itu pasti senjata sialan. Orang mesum macam apa yang diprovokasinya? Dia hanya ingin menghasilkan uang. Apa perlu repot-repot seperti itu? Panggil polisi. Jangan lupa, kau orang jahat. Ye Feng berbalik dan mencibirnya, lalu menoleh ke Zhao Xinwu. Jangan mempersulit mereka, cukup lumpuhkan satu kaki saja. Kemudian, dia menarik tangan Zhuang Xiaojiao dan pergi. Jeritan Xin Ziping dan yang lainnya datang dari jauh di belakang. Zhuang Xiaojiao tak tahan. Bukankah kita berlebihan? Lagi pula, mereka tidak melakukan apapun pada kita. Ye Feng mengernyitkan dahinya yang halus. Lalu, pernahkah kau berpikir, kalau bukan karena identitas istimewamu, akankah kau dilindungi oleh begitu banyak orang? Kalau orang lain, apa yang akan terjadi hari ini? Zhuang Xiaojiao memikirkannya dan langsung mengangguk. Masuk akal. Orang-orang ini sungguh jahat. Aku akan meminta saudara Zhao untuk memberi mereka pelajaran. Sambil berbicara dia hendak berlari kembali. Ye Feng meraihnya. Hukuman ini sudah cukup, mereka kehilangan 400 juta dan sekarang kita patah kaki. Mereka akan mengingat ini seumur hidup mereka. Zhuang Xiaojiao sepertinya menyadari sesuatu. Itu masuk akal. Ye Feng menggelengkan kepala dan tersenyum. Masalahnya sudah selesai. Ayo kita pikirkan tempat makan sekarang. Kamu bisa pilih tempatnya. Aku yang traktir. Perut Zhuang Xiaojiao keroncongan karena lapar. Mendengar kata-katanya, matanya berbinar. Kau sendiri yang bilang, aku ingin makan besar. Pesta yang disebut-sebut Nona Zhuang adalah hotpot pedas. Lezat sekali. Zhuang Xiaojiao tidak peduli dengan penampilannya saat ia makan dengan gembira. Mulutnya berlumuran minyak, dan ia tak lupa memanggil Ye Feng, apa yang kau lakukan? Ayo makan bersama. Ye Feng tertawa datar, kukira kau akan berpesta. Apa cuma itu yang kau punya? Zhuang Xiaojiao menggigitnya dalam-dalam. Apa istimewanya pesta seperti itu? Hanya orang kaya baru yang akan memakannya. Ye Feng hampir tersedak kata-katanya. Baiklah, aku orang kaya baru, iya. Zhuang Xiaojiao meliriknya. Kau orang kaya baru terbesar di Tiongkok. Ye Feng memikirkannya. Sepertinya memang benar. Dalam waktu kurang dari setahun, ia telah berubah dari seorang anak miskin tanpa apapun menjadi salah satu taipan papan atas di provinsi Guangdong Selatan. Ia benar-benar seorang kaya baru. Dia memang agak lapar. Melihat Zhuang Xiaojiao makan dengan lahap, dia pun ikut makan beberapa suap. Oh ya, ada yang lupa kukatakan. Aku mungkin harus meninggalkan Yang Cheng sebentar. Jaga dirimu dan jangan berkeliaran. Setelah Ye Feng selesai makan, dia menyeka mulutnya dengan kertas dan mengingatkan Zhuang Xiaojiao. Kau ingin meninggalkan Yang Cheng? Kemana? Zhuang Xiaojiao buru-buru berhenti mengunyah dan menatapnya dengan tatapan kosong. Bab 1153. Bayinya milikku sekarang. Ke Jepang. Ye Feng tidak menyembunyikannya dari Zhuang Xiaojiao. Kenapa kamu pergi ke Jepang? Zhuang Xiaojiao seperti bayi yang penasaran, menanyakan kebenaran. Aku punya sesuatu untuk ditangani. Ye Feng tidak menjelaskannya padanya. Hal-hal itu tidak bisa dijelaskan dengan beberapa kata. Lalu berapa lama kamu akan pergi? Zhuang Xiaojiao tampak enggan. Siapa tahu? Mungkin seminggu atau 2 minggu, atau sebulan atau 2 bulan. Sulit untuk memastikannya sekarang. Ye Feng mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu, kalau kau pergi, tidak akan ada yang bermain denganku. Zhuang Xiaojiao sedang tidak enak badan. Ia merasa hotpot pedas di depannya sudah tidak harum lagi. Kenapa kamu selalu ingin bermain? Tidak bisakah kamu membaca buku, menonton drama, dan menjadi gadis yang pendiam dan cantik? Ye Feng terhibur olehnya. Apa gunanya? Zhuang Xiaojiao cemberut. Setelah merenung sejenak, matanya tiba-tiba berbinar. Mengapa aku tidak pergi ke Jepang bersamamu? Ye Feng tampak menolak. Aku punya urusan penting yang harus diselesaikan di sini. Jepang. Kenapa kamu pergi? Zhuang Xiaojiao panik. Aku juga punya urusan serius yang harus diselesaikan. Aku akan pergi mengawasimu. Ye Feng bingung. Memantauku. Kenapa kau memata-mataiku? Zhuang Xiaojiao hanya melontarkan omong kosong. Kau orang yang tidak jujur. Aku takut kau akan berkolusi dengan Jepang dan melakukan sesuatu yang tidak baik bagi negara dan rakyat, jadi aku harus mengawasimu. Ye Feng memutar matanya.
Kalau aku benar-benar ingin melakukan sesuatu yang merugikan negara dan rakyat, apa kau pikir kau bisa mengawasiku? Zhuang Xiaojiao memelototinya dengan kesal. Kau meremehkanku. Aku sangat kuat, oke. Senyum Ye Feng perlahan menghilang. Aku tidak bercanda lagi denganmu, tetaplah di Yang Cheng dan pulihkan dirimu. Saat aku kembali, aku akan menyembuhkanmu sepenuhnya. Saat itu, kau boleh pergi kemanapun kau mau. Tapi, Zhuang Xiaojiao ingin mengatakan sesuatu tetapi disela oleh Ye Feng. Tidak ada tapi, cepat makan. Aku akan mengantarmu kembali setelah selesai makan. Namun, jelas sekali Nona Zhuang sudah kehilangan nafsu makan. Setelah makan 2 suap, mereka berdua membayar tagihan dan pergi. Ketika dia mengantarnya ke rumah sakit, Zhuang Xiaojiao tiba-tiba membungkuk dan mencium pipinya saat dia tidak memperhatikan. Kau, Ye Feng hendak mengeluh ketika melihat mata besar wanita itu menatapnya dengan air mata di dalamnya. Ia hanya bisa menelan ludah. Ye Feng, kau harus kembali dengan selamat. Zhuang Xiaojiao tampak mencurahkan isi hatinya. Ia menggigit bibir bawahnya dan berkata, saat kau kembali, aku akan menjadi wanitamu. Setelah mengatakan itu, wajah cantiknya langsung memerah sampai ke telinga. Lalu, ia mendorong pintu dan berlari keluar. Ye Feng menatap punggungnya dengan linglung. Haruskah dia begitu menggoda? Lalu mengapa menunggu sampai dia kembali dari Jepang? Dia bisa melakukannya sekarang. Setelah mengirim Zhuang Xiaojiao kembali, Ye Feng hendak pergi ke Lingyun Real Estate untuk mencari Chen Xuan ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Feng Jianwu, memintanya untuk menemuinya di hotel. Memikirkan gadis kecil itu membuat hasratnya meningkat. Karena dia sangat proaktif, bisakah dia mengirim pesan Qi lagi? Tampaknya malam ini akan menjadi malam tanpa tidur lagi. Ketika dia tiba di hotel yang telah diatur Feng Jianwu untuk menemuinya, Feng Jianwu tiba-tiba menekannya ke dinding dan mulai menelanjanginya sebelum dia sempat berbicara. Ye Feng segera meraih tangannya. Tidak perlu terburu-buru, kan? Apa kau ingin memperkeruh suasana dulu? Tidak ada waktu. Cepatlah. Feng Jianwu terus menelanjanginya sambil berbicara. Jam berapa? Apa yang terjadi? Ye Feng bingung. Feng Jianwu mengenakan gaun putih Putri Iolita dan sepasang stoking putih. Ia tampak manis dengan sedikit godaan, yang membuatnya merasa sangat tergoda. Ia meronta cukup lama, tetapi tetap tidak bisa melepaskan celananya. Ia segera mengangkat wajah mungilnya dan bergumam dalam hati. Ye Feng segera mengerti maksudnya, itu 2 kata. Lawan, aku. Jika ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa? Pada saat ini, suasana seperti apa yang bisa dibicarakan? Dia mengangkatnya dan membawanya ke kamar mandi. Feng Jianwu bertingkah sangat gila hari ini. Meskipun dia gila di masa lalu, dia lebih gila lagi hari ini. Setelah beberapa lama, Ye Feng bersandar di kepala tempat tidur dan menyalakan sebatang rokok, sambil mengelus wajah mungilnya. Apa yang terjadi hari ini? Apa ada sesuatu yang terjadi? Feng Jianwu menatapnya. Tuan, jika suatu hari Jianwu meninggalkanmu, apakah kau akan merindukannya? Ye Feng tertawa. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Selama kau bersedia, kau bisa tetap di sisiku selamanya. Feng Jianwu menggigit bibir bawahnya. Tuan, aku pergi. Ye Feng mengerutkan kening. Kau mau kemana? Kembali ke Jepang. Feng Jianwu hampir menangis. Begitu tiba-tiba, apa yang sebenarnya terjadi? Ye Feng langsung menjadi serius. Bukannya Jianwu ingin meninggalkanmu, tapi ayahku telah mengirim seseorang untuk bawa aku kembali. Tapi Jianwu tidak sanggup berpisah denganmu, Hicks. Feng Jianwu dalam pelukan Ye Feng dan mulai menangis. Jianwu. Ye Feng hendak berbicara. Pada saat ini, terdengar 2 ketukan di pintu. Feng Jianwu menyeka air mata dari wajahnya. Tuan, Jianwu benar-benar akan pergi. Kamu harus mengingatku. Petik 1. Ye Feng meraih tangan kecilnya. Kalau kamu tidak mau pergi, tidak ada yang bisa memaksamu. Aku akan mengusir mereka. Jangan. Feng Jianwu tiba-tiba menyela. Aku tidak ingin melihat kalian berebut aku. Guru, hari-hari yang kuhabiskan bersamamu adalah saat-saat terindah dalam hidupku. Engkau pasti baik-baik saja. Setelah itu, dia mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar. Ye Feng tidak punya waktu untuk berganti pakaian. Ia melilitkan handuk di tubuhnya dan mengikuti mereka keluar. Ada beberapa pria berpakaian hitam berdiri di luar pintu, dan tatapan mereka setajam pisau. Ye Feng bisa merasakan bahwa orang-orang ini semua adalah ahli tingkat atas, dan mereka tidak lebih lemah dari Arthur dan yang lainnya. Salah satu pria itu memelototinya dengan tajam. Tuan Feng sudah tahu tentang kalian berdua. Dia memintaku untuk memberitahumu sesuatu. Kau telah menodai harta kesayangannya. Seharusnya dia membunuhmu, tapi dengan Nona Feng yang memohon padamu, dia bisa menyelamatkan nyawamu untuk sementara waktu. Namun, kamu tidak boleh mengganggu Nona Feng lagi. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya.
Menghadapi ancamannya, Ye Feng tersenyum. Kalau begitu bantu aku menyampaikan pesan, aku akan pergi ke Jepang dan membawanya pulang sendiri. Harta karunnya sekarang menjadi milikku. Mata indah Feng Jianwu berbinar gembira. Jika tidak ada orang lain yang hadir, dia mungkin akan mendapat hadiah lagi. Kalau kamu punya nyali, datanglah ke Jepang, aku jamin kamu tidak akan bisa kembali. Pria itu meninggalkan kalimat kejam dan mengantar Feng Jianwu pergi. Feng Jianwu berbalik menatap Ye Feng dengan enggan. Baru setelah kelompok itu menghilang dari pandangannya, Ye Feng kembali ke kamarnya. Merasa sangat frustrasi, dia menelepon Cheng Feier lagi dan menanyakan kapan dia bisa berangkat ke Jepang. Namun, hanya ada satu balasan, tunggu pemberitahuan. Tunggu pantatku. Dia membanting ponselnya ke tanah, sambil berharap dia bisa membunuh dan pergi ke Jepang sekarang juga. Bab 1154. Masuk ke peran dan mulai dari setiap detail. Ye Feng menunggu di Yang Cheng selama setengah bulan lagi sebelum menerima pemberitahuan dari Cheng Feier. Akhirnya, ia bisa berangkat. Ketika Chen Xuan mengetahui bahwa ia akan pergi ke Jepang, ia tampak berubah menjadi orang yang berbeda beberapa hari sebelum ia pergi. Ia menyiksanya setiap malam. Untungnya, dia punya banyak energi. Kalau orangnya agak lemah, mungkin mereka cuma bisa mengirim mayat kering ke Jepang. Selain Chen Xuan, Zhao Fulin, Luo Jingyuan, dan yang lainnya juga bergantian mengundangnya. Mereka bahkan memeluknya dan menangis ketika mereka minum terlalu banyak, membuatnya tampak seperti akan mati. Dalam beberapa hari terakhir, dia bisa dikatakan kesakitan tetapi juga bahagia. Di satu pihak, ia menikmati segala macam keramah tamahan dari sanak saudara dan sahabatnya, entah itu berupa anggur, daging, maupun daging. Di sisi lain, ia tidak terbuat dari besi. Di bawah pengaruh alkohol dan seks, semangatnya tampak melemah. Oleh karena itu, ketika dia melihat Cheng Feier di bandara, dia begitu gembira hingga hampir menangis. Ia hanyalah seorang bodhisattva hidup yang telah menyelamatkannya dari jurang penderitaan. Ia akhirnya menyelamatkannya dari dunia fana ini. Cheng Feier berpakaian seksi hari ini. Ia mengenakan setelan bisnis hitam dengan rok yang hanya menutupi lututnya. Betisnya putih dan bulat. Kalau dulu, Ye Feng mungkin akan mengintip. Namun, dia tidak lagi tertarik pada perempuan. Bahkan jika perempuan itu telanjang di hadapannya sekarang. Mungkin dia hampir tidak bisa bereaksi. Kamu baik-baik saja. Cheng Feier melihat penampilannya yang putus asa dan khawatir dia akan meninggal sebelum bisa sampai ke Jepang. Ye Feng duduk di kursi. Aku baik-baik saja, aku hanya sedikit memaksakan tubuhku. Aku akan baik-baik saja setelah 2 hari. Cheng Feier memasang ekspresi aneh di matanya. Meskipun aku seharusnya tidak mengatakan ini, setidaknya kau harus berhati-hati. Terlalu konyol bersikap seperti ini saat kau masih muda. Apa yang akan terjadi saat kau tua nanti? Ye Feng terlalu malas membicarakan topik sedalam itu dengan seorang perawan yang belum pernah menikmati seks sebelumnya. Ia memejamkan mata dan beristirahat. Cheng Feier tidak lagi memikirkan masalah ini. Ia malah mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Ini identitas baru kita. Kamu masih bisa bertindak sebagai dirimu sendiri. Sebagai asistenmu, aku akan membantumu menangani beberapa urusan sehari-hari. Ye Feng mengambil dokumen itu dan melemparkannya ke samping tanpa melihatnya. Karena kamu seorang asisten, silakan lakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang asisten. Cheng Feier tertegun. Asisten, apa yang harus saya lakukan? Ye Feng mengangkat matanya dan meliriknya. Terus terang, asistenku adalah tangan ketigaku. Kau harus mengerjakan pekerjaan pengurus rumah tangga, dan kau juga harus mengerjakan pekerjaan pembantu. Aku haus sekarang. Cheng Feier menggertakkan giginya. Ia ingin menamparnya, tetapi akhirnya ia menahan diri. Ia membuka sebotol air mineral dan menyerahkannya kepadanya. Oke. Ye Feng sedikit kesal. Oke, apa oke? Beri aku makan. Setelah berkata demikian, dia pun membuka mulutnya. Cheng Feier merasakan api kecil menyala di tubuhnya. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat, tetapi akhirnya melepaskannya. Lupakan saja, semuanya untuk misi. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan menuangkan air ke mulutnya. Ye Feng minum 2 teguk lalu menepis tangannya. Kau tahu cara melayani orang. Kau mau mencekikku sampai mati. Cheng Feier akhirnya tak tahan lagi. Ia merendahkan suaranya dan meraung, aku hanya berpura-pura menjadi asistenmu. Apa kau benar-benar memperlakukanku seperti pelayan? Ye Feng menatapnya dengan marah. Kamerat Cheng Feier, aku harus mengkritikmu untuk ini. Kau tampaknya sangat menentang misi yang diberikan oleh organisasi. Organisasi memberimu tugas yang begitu penting. Kau harus melakukan yang terbaik. Sikap macam apa ini? Cheng Feier tercengang oleh tuduhannya. Sejak kapan aku punya perasaan yang bertentangan dengan misi yang ditugaskan oleh organisasi? Saya hanya berpikir, ketika saya bertemu orang luar, saya bisa berpura-pura menjadi asisten, tetapi ketika tidak ada orang di sekitar.
Ye Feng mengangkat tangannya untuk menyela. Pemikiranmu salah, jika kamu tidak memperhatikan masalah-masalah ini secara normal, kamu mungkin akan terpapar pada saat kritis. Momen. Petik 2. Anda harus belajar ini dari para aktor. Ketika Anda mendalami peran, Anda harus mulai dari setiap detail. Cheng Feier jelas-jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal pertengkaran. Ia langsung terdiam. Ye Feng menyilangkan kakinya. Ayo, pijat bahuku dulu. Aku ingin merasakan teknikmu. Cheng Feier merasa kesal. Apakah asistenmu masih bertanggung jawab memijatmu? Ye Feng meliriknya. Aku tahu kau tidak mengerjakan permu. Selain tidur, asistenmu harus bertanggung jawab atas yang lainnya. Cheng Feier langsung terdiam. Bukankah ini bertingkah seperti berandalan? Karena kamu tidak mau, lupakan saja. Kebetulan aku masih punya banyak urusan di Yangcheng. Aku tidak akan pergi ke Jepang untuk saat ini, kata Ye Feng sok dan hendak berdiri. Baiklah, aku akan menekannya, oke. Cheng Feier sangat marah hingga dia menggertakkan giginya, tetapi pada akhirnya, dia tetap berjalan di belakangnya dan meninju bagian belakang kepalanya 2 kali sebelum mulai memijat bahunya. Kamu belum sarapan. Apa kamu butuh tenaga? Ye Feng memberikan pendapatnya tentang metodenya. Cheng Feier menahan amarahnya dan segera meningkatkan kekuatannya. Ah, kau ingin membunuh bosmu. Bisakah kau lebih lembut? Ye Feng terus mengomel. Lalu, apakah kau ingin aku bersikap lebih serius atau kurang serius? Cheng Feier belum pernah melihat orang yang begitu sulit dilayani, dan dia ingin berhenti lagi. Kamu belum pernah memijat seseorang sebelumnya. Tidak, aku belum pernah. Ayahmu, tidak, aku belum pernah. Kakekmu, tidak terlalu. Putri yang tidak berbakti. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Kalau begitu bayangkan aku sebagai ayahmu. Kalau kau memijat ayahmu, kekuatan apa yang akan kau gunakan? Aku akan membunuhnya. Suara Cheng Feier terdengar menyeramkan. Ye Feng menggigil. Kamu, apakah kamu punya dendam terhadap ayahmu? Dia terbatuk kering. Ya, dia membunuh ibuku. Untungnya, dia sekarang di penjara. Kalau tidak, aku sendiri yang akan membunuhnya. Wajah Cheng Feier dipenuhi kebencian. Kamu juga orang yang punya cerita. Ye Feng tak bisa menahan diri untuk mendesah. Apakah kamu masih ingin aku memijatmu? Tentu saja, jangan biarkan aku bersimpati padamu hanya karena latar belakangmu menyedihkan. Siapa yang tidak punya latar belakang tragis? Kau benar-benar jingan. Terima kasih atas pujiannya. Dan kau benar-benar tidak tahu malu. Apa itu rasa malu? Bisakah itu dimakan? Bab 1155. Klien besar. Jumlah orang di ruang tunggu berangsur-angsur bertambah. Ketika orang-orang ini melihat Ye Feng yang mengenakan kacamata hitam dan menikmati pelayanan asisten cantik ini, mereka semua menampakkan tatapan iri dan cemburu. Dengan penampilan Cheng Feier yang begitu mempesona, orang lain akan memperlakukannya seperti leluhur setiap hari dan takut mengabaikannya. Dia benar-benar memanfaatkannya sebagai pelayan untuk memerintah. Apakah begini cara kecantikan dimanfaatkan? Cheng Feier memijat Ye Feng sambil memperkenalkan rincian misi. Mereka berdua pergi ke Jepang untuk membahas bisnis dan bermain, tetapi pada saat yang sama, mereka diam-diam menyelidiki Niu Sidun dan mencoba menemukan cara untuk mendapatkan kembali kuali Yuzu. Tim keamanan memiliki seorang mata-mata di Jepang. Ia adalah wakil presiden perkumpulan Tionghoa terbesar di Jepang, Fortune Dragon Society, dan namanya adalah Sukiyun. Kali ini, wakil presiden Su akan menjemput mereka saat mereka pergi ke Jepang. Mendengar ini, Ye Feng penasaran. Bukankah Jepang melarang aktivitas geng? Cheng Feier tersenyum dan menjelaskan, meskipun dilarang secara tertulis, hal itu diperbolehkan secara pribadi, itu dianggap semi-legal. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk mendecakkan lidahnya. Seperti yang diharapkan dari kebebasan. Cheng Feier melanjutkan penjelasannya, pada tahun-tahun awal, geng-geng di Jepang sangat merajalela, mereka berkelahi satu sama lain, membunuh anggota parlemen, membuka rumah bordil, dan menindas pasar, mereka melakukan hampir semua jenis kejahatan, tetapi belakangan ini mereka jauh lebih tertutup. Ye Feng mengangguk. Benar, dunia persilatan bukan tentang pertarungan dan pembunuhan. Dunia ini tentang cara-cara dunia. Cheng Feier hanya tersenyum. Dulu, orang Tionghoa diintimidasi di sana. Akhirnya, mereka dipaksa membentuk perkumpulan naga keberuntungan ini. Perkumpulan ini dianggap sebagai perkumpulan Tionghoa terbesar di Jepang. Ye Feng penasaran. Lalu, berapa peringkat Fortune Dragon Society di Jepang? Cheng Feier berpikir sejenak. Mungkin, mereka bahkan tidak bisa masuk 5 besar. Ye Feng terkejut. Tidak mungkin. Geng Tiongkok terbesar bahkan tidak bisa masuk 5 besar. Cheng Feier mengangguk. Orang Jepang masih sangat xenofobia. Semua geng lokal di Jepang bersatu melawan geng asing. Oleh karena itu, sangat sulit bagi geng asing untuk bertahan hidup. Hanya Fortune Dragon Society yang hampir tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri.
Ye Feng semakin penasaran. Ada geng kuat apa lagi di Jepang? Cheng Feier memperkenalkan mereka seolah-olah mereka adalah harta keluarga. 3 geng terbesar adalah Yamaguchi Gumi, Inagawa Kai, dan Sumiyoshi Kai. Ketiga geng ini sudah lama berdiri. Bahkan Sumiyoshi Society yang termuda pun sudah ada selama setengah abad. Baik dari segi skala maupun kekuatan, geng ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan geng lain. Setelah perkenalannya, Ye Feng memiliki pemahaman tertentu tentang berbagai kekuatan di Jepang. Selain geng-geng ini, ada banyak keluarga kuno di Jepang yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Meskipun keluarga-keluarga ini tidak seterkenal Yamaguchi Gumi dan tidak memiliki banyak anggota, kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Alkisah ada seorang bos geng yang sangat kuat di Jepang yang menggoda seorang gadis di sebuah restoran. Dia tidak menyangka bahwa gadis itu adalah putri dari keluarga kuno. Awalnya, bos geng itu meremehkan. Ia berpikir, karena ia begitu kuat, mengapa ia harus takut pada keluarga. Namun, malam itu, bos geng itu meninggal di tempat tidurnya. Tubuhnya utuh, tetapi kepalanya hilang. Pada saat ini, orang-orang akhirnya merasakan kekuatan mengerikan dari keluarga kuno ini. Meskipun Ye Feng tidak mengetahui situasi sebenarnya dari keluarga-keluarga kuno itu, dia dapat menduga secara kasar bahwa keluarga Feng Jianwu seharusnya menjadi salah satu keluarga kuno tersebut. Cheng Feier terus memperingatkannya bahwa mereka lebih suka memprovokasi geng besar daripada keluarga-keluarga itu. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Ye Feng menyetujuinya secara lisan, tetapi dalam hatinya dia tidak berpikir demikian. Orang-orang mudah takut pada hal-hal misterius. Padahal, jika mereka bersentuhan langsung dengan hal-hal tersebut, mereka akan tahu bahwa memang begitulah adanya. Tepat saat mereka berdua asyik mengobrol, notifikasi boarding akhirnya berbunyi di ruang tunggu. Cheng Feier juga menempatkan dirinya pada perannya dan mulai membantu dengan barang bawaan dan naik ke pesawat. Ye Feng juga senang membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Sesuai dengan niat awal Ye Feng, dia ingin memesan 2 kursi kelas 1, tetapi Cheng Feier, asisten ini, tidak terlalu membantu dan hanya memesan 2 kursi kelas ekonomi. Itu juga disebut menabung uang untuk negara. Kalau memang itu hubungan antara bos dan asistennya, pasti dia akan memotong sebagian bonusnya. Tepat saat mereka berdua memasuki kabin dan mencari tempat duduk, Ye Feng tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya. Su Men. Dia mengira bahwa dirinya salah lihat dan buru-buru melihat lebih dekat untuk memastikan bahwa itu adalah Su Men. Dia duduk di dekat jendela dan melihat keluar jendela. Karena dia mengenakan kacamata penerbang besar, dia benar-benar tidak dapat mengenalinya jika dia tidak memperhatikannya dengan saksama. Kakak Men. Dia segera berjalan mendekat dan memanggil. Su Men berbalik dan tertegun sejenak sebelum berdiri karena terkejut. Xiao Feng. Kenapa kau di sini? Bab 1156. Wanita ini tampaknya mengidap penyakit serius. Ye Feng tidak langsung menjawab, tapi menatap pria yang duduk di samping Su. Pria. Pak, bolehkah kami pindah tempat duduk? Pria itu jelas-jelas tidak mau. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk duduk di sebelah wanita secantik itu. Bagaimana mungkin dia bisa mengubah tempat duduknya dengan begitu mudah? Dia bahkan tidak perlu bicara. Ye Feng sudah tahu apa yang ingin dia katakan. Tanpa basa-basi lagi, dia mengeluarkan setumpuk uang tunai dari sakunya dan menyerahkannya kepadanya. Tumpukan uang kertas itu setidaknya bernilai 4 hingga 5.000 yuan. Pria itu langsung menelan ludah, takut mengingkari janjinya. Ia buru-buru mengambil uang kertas itu, mengemasi barang-barangnya, dan berlari ke belakang. Ketika Su Men melihat tindakannya, dia langsung tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ye Feng kemudian menggunakan cara yang sama untuk menyingkirkan pria di kursi lain, memberi ruang bagi Cheng Feier sebelum duduk di sebelah Su Men. Aku akan ke Jepang untuk menyelesaikan beberapa urusan. Kenapa kakak Men harus ke Jepang? Su Men melepas kacamata penerbangnya, memperlihatkan wajah menawan yang langsung menarik perhatian banyak pria di kabin. Kepribadiannya dingin dan acuh tak acuh. Bahkan saat bersama Ye Feng, selalu ada jarak di antara mereka. Namun, penampilannya justru sebaliknya. Ia adalah tipe yang sangat menawan. Bahkan setiap kerutan dahi dan senyumnya pun tampak menggoda. Kontras antara penampilan dan kepribadiannya sering membuat orang bingung. Saya akan pergi ke Jepang untuk bertemu klien besar dan menjalin beberapa koneksi di sana, Su Men menjelaskan dengan santai. Sekarang setelah dia mengambil alih posisi CEO dengan security, dia secara alami memiliki martabat yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Klien besar, pria atau wanita? Ye Feng menatapnya dengan ekspresi bertanya. Su Men meliriknya. Yang penting laki-laki atau perempuan? Ye Feng langsung mengangguk. Tentu saja penting. Kamu cantik sekali, kalau kliennya laki-laki, aku pasti khawatir. Senyum tipis muncul di bibir Su Men. Apa kau benar-benar mengkhawatirkanku? Ye Feng mengangguk serius. Tentu saja. Kalau kamu bertemu klien pria,
aku tidak akan merasa nyaman kalau kamu pergi sendirian. Aku pasti akan melindungimu diam-diam. Ekspresi Su Men tidak berubah, tetapi hatinya sudah dipenuhi kegembiraan. Namun, ia masih mengeluh dengan getir, masih berani bilang begitu. Kau sudah merebut asistenku, jadi tentu saja aku hanya bisa pergi sendiri. Dia berbicara tentang Feng Jingyi, yang tiba-tiba datang kepadanya beberapa hari lalu untuk mengundurkan diri. Di bawah pertanyaan berulang-ulang yang diajukannya, Feng Jingyi akhirnya mengaku padanya, mengatakan bahwa Ye Feng ingin dia mengambil alih sebagai wakil presiden Feng Sheng Trading. Ketika Su Men mendengar berita ini, ia merasa seperti disambar petir. Ia merasa seperti dikhianati oleh dua orang terdekatnya. Perasaannya terhadap Ye Feng sangat rumit. Di satu sisi, ia merasa perbedaan usia mereka terlalu jauh. Ia 7 tahun lebih tua dari Ye Feng, jadi mereka hanya bisa berinteraksi sebagai saudara kandung. Namun di sisi lain, ia tak bisa menyangkal bahwa ia memang memiliki kesan yang baik tentangnya. Terkadang, ia bahkan membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dan sekarang, dia benar-benar telah membajak asistennya untuk menjadi wakil presidennya. Pasti ada kesepakatan yang tak terkatakan di antara mereka berdua. Hal ini membuatnya merajuk selama beberapa hari berturut-turut. Orang-orang di perusahaan menjauhinya ketika mereka melihatnya, takut akan membuatnya marah. Ia pergi ke Jepang kali ini untuk bertemu klien dan juga untuk bersantai. Namun dia tidak menyangka akan bertemu Ye Feng di pesawat. Mungkinkah surga telah mengaturnya? Ketika Ye Feng mendengarnya menyebutkan hal ini, ia langsung tersenyum canggung. Saya hanya merasa bahwa Nona Feng cukup kuat. Saya tidak punya kandidat yang cocok, jadi saya hanya bisa membiarkannya memimpin perusahaan perdagangan. Sudut mulut Su Men sedikit terangkat. Kau tak perlu menjelaskannya padaku. Kau punya jenderal yang kuat, dan dia mendapat posisi yang memuaskan. Ini situasi yang saling menguntungkan. Senyumnya sangat menggoda, tetapi kata-katanya seolah menyembunyikan sesuatu. Ye Feng tidak tahu apakah dia senang atau marah. Tepat saat ia sedang berspekulasi, Cheng Feier tiba-tiba berjalan mendekat. Aku masih menunggumu di belakang. Kenapa kau tiba-tiba berubah posisi seperti ini? Ketika Su Men melihatnya, ia langsung bersikap lebih agresif. Xiao Feng, ini. Cheng Feier cerdas. Ia secara alami bisa merasakan permusuhan Ye Feng. Sebelum Ye Feng sempat memperkenalkannya, ia mengulurkan tangan. Halo, saya asisten Tuan Ye, nama saya Cheng Feier. Su Men menatap Ye Feng dengan aneh. Asistenmu cantik sekali. Ye Feng tahu dia salah paham. Ia segera terbatuk 2 kali. Aku baru saja mempekerjakannya. Hari ini hari pertamanya bekerja. Su Men berjabat tangan dengan Cheng Feier. Halo, aku tumbuh besar bersama Xiao Feng. Nama saya Su Men. Dia dengan jelas mendeklarasikan kedaulatannya kepada Cheng Feier. Menghadapi provokasinya, Cheng Feier langsung membalas. Tumbuh bersama. Kalian terlihat jauh lebih tua darinya. Oh, maaf, apa aku salah bicara? Dia tersenyum polos, seolah-olah dia benar-benar mengatakan sesuatu yang salah. Ye Feng menatapnya dengan marah. Wanita ini sepertinya sakit parah. Kenapa dia main-main? Wajah cantik Su Men tampak membeku saat ia perlahan menarik tangannya. Kau benar, aku memang jauh lebih tua darinya. Tapi Xiao Feng sepertinya pernah bilang kalau dia menyukai wanita yang lebih tua darinya, kan, Xiao Feng? Dia sengaja menekankan kata, wanita, jelas-jelas mengejek Cheng Feier karena bukan seorang wanita. Dia berambut pendek dan lebih terlihat seperti pria tampan daripada wanita cantik. Kamu. Cheng Feier langsung marah. Jika mereka bertarung, bahkan 100 Su Men pun tidak akan menjadi tandingannya. Namun, jika mereka harus bersaing dalam pertengkaran, Su Men terlatih di dunia bisnis. Dia jelas bukan tandingannya. Keduanya tidak menyukai satu sama lain dan duduk. Xiao Feng, kudengar ada banyak makanan lezat di Jepang. Bagaimana kalau kita makan setelah turun dari pesawat? Su Men memeluk lengan Ye Feng dan bertanya sambil tersenyum. Sebelum Ye Feng sempat menjawab, Cheng Feier memeluk lengannya yang lain. Makanan lezat yang sesungguhnya ada di Tiongkok. Makanan enak apalagi yang ada di Jepang. Bagaimana kalau kita mendaki gunung suci pertama setelah turun dari pesawat? Su Men mendengus. Mendaki gunung itu membosankan. Kurasa kita harus pergi makan. Teman saya merekomendasikan restoran yang menyajikan sushi lezat. Ayo kita coba. Cheng Feier sengaja menentang keinginannya. Apa enaknya sushi? Bukankah itu cuma nasi dengan gulungan rumput laut? Kau membuatnya terdengar sangat mewah. Ayo kita mendaki. Kudengar pemandangan di sana sangat indah. Kita harus pergi makan sesuatu. Kita harus pergi mendaki. Keduanya masing-masing meraih salah satu lengan Ye Feng, menariknya maju mundur. Ye Feng tak tahan lagi. Ia menepis tangan mereka. Cukup. Kalian berdua sudah selesai. Berapa umur kalian? Bukankah ini kekanak-kanakan? Apa kalian mau aku marah?
Kedua wanita itu langsung ketakutan dan buru-buru meminta maaf. Xiao Feng, maafkan aku. Jangan marah. Aku hanya bercanda denganmu. Ye, Presiden Ye, saya hanya bercanda dengan Nona Su. Sebenarnya, menurut saya dia sangat baik dan santai. Saya juga merasa Nona Cheng sangat manis dan ceria. Kami berjanji tidak akan membuatmu marah. Mereka berdua saling memuji Ye Feng, seolah-olah mereka adalah sepasang sahabat. Ye Feng sakit kepala sekarang. Terlalu banyak wanita memang merepotkan. Namun, penumpang di sekitarnya memandangnya dengan rasa iri. Dua wanita cantik mengelilinginya dan berusaha menyenangkannya. Ini sungguh hal luar biasa yang diimpikan setiap pria. Yang lain hanya bisa memohon. Kalau saja mereka tahu apa yang sedang dipikirkannya sekarang, mereka pasti akan datang dan memukulinya. Dia benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya dia. Bab 1157. Bao, kenapa aku tidak bisa menciumnya? Pesawatnya sudah lepas landas. Kedua wanita itu akhirnya berhenti berbicara, dan telinga Ye Feng akhirnya menjadi tenang. Dia hendak menutup matanya untuk beristirahat dan merencanakan langkah selanjutnya. Pada saat itu, bau busuk tiba-tiba memasuki hidungnya. Bau busuk ini seperti ikan mati yang telah lama membusuk dan terendam dalam toples tahu busuk. Sungguh tak tertahankan. Dia membuka matanya dan melihat ke belakang. Di seberang lorong, seorang pria parubaya memegang ponselnya dan tertawa terbahak-bahak. Kakinya bertumpu pada sandaran kursi di depannya. Bau busuk itu berasal dari sana. Sumen dan Cheng Feier juga buru-buru mencubit hidung mereka, wajah mereka penuh dengan rasa jijik. Bukan hanya mereka, para tamu di dekatnya pun tak tahan lagi. Namun, kebanyakan orang memiliki mentalitas bahwa lebih baik menghindari masalah dan menunggu orang lain bangkit. Pada akhirnya, seorang pria kekar berdiri dan berkata dengan aksen timur laut. Hei, bro, kamu bisa pakai sepatumu. Entah pria parubaya itu tidak mendengarnya atau sengaja mengabaikannya. Ia terus menatap video di ponselnya dan tertawa. Melihat ini, pria itu hanya bisa meninggikan suaranya. Hei, pakai sepatumu, iya. Bau sekali. Pria parubaya itu melepas headphone-nya dan menatapnya. Nani, kamu tidak mengerti bahasa Mandarin. Pria timur laut itu tercengang. Pria parubaya itu mengoceh lagi, tetapi tak seorang pun mengerti sepatah kata pun. Pria timur laut itu tidak punya pilihan selain menekan tombol panggilan. Tak lama kemudian, seorang pramugari datang. Sebelum ia sempat bertanya, pramugari itu juga mencium bau busuk dan buru-buru menutup mulut dan hidungnya. Pria kekar dari timur laut itu segera berdiri dan menceritakan apa yang telah terjadi. Pramugari itu langsung menoleh ke pria parubaya itu dan berkata dalam bahasa pulau, Pak, bolehkah saya pakai sepatu Anda? Anda sudah mengganggu kenyamanan penumpang lain. Pria parubaya itu tercengang. Tiba-tiba dia bertanya dengan fasih. Bahasa Mandarin, kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Para penumpang di sekitar langsung marah. Orang ini benar-benar bisa berbahasa Mandarin. Apa dia baru saja berpura-pura? Pramugari itu terpaksa beralih ke bahasa Mandarin dan mengulangi, bisakah Anda memakai sepatu Anda? Anda sudah mengganggu pengalaman perjalanan penumpang lain. Setelah lelaki parubaya itu mendengar ini, ia pun beralih ke bahasa pulau. Kali ini, penumpang yang hadir sedikit marah. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa orang ini hanya sedang menggodanya. Ketika orang lain berbicara bahasa Mandarin kepadanya, dia berbicara bahasa Jepang. Ketika orang lain berbicara kepadanya dalam bahasa pulau itu, dia berbicara dalam bahasa Mandarin. Bukankah ini menggoda? Ini terlalu menjijikkan. Melepas sepatu di depan umum, apa kau masih punya rasa moralitas publik? Ini bau banget. Bahkan lebih bau daripada toilet kita. Aku nggak bisa tinggal di sini lagi. Cepat dan biarkan dia pakai sepatunya. Aku nggak bisa bernapas. Mendengar keluhan semua orang, pramugari itu hanya bisa terus menasihati, Pak, tolong pakai sepatu Bapak demi penumpang yang lain. Pria parubaya itu berpura-pura mati dan terus menonton acara varietas Jepang di ponselnya. Pramugari itu mencoba membujuknya lagi, tetapi melihat bahwa dia mengabaikannya, dia tidak punya pilihan selain memberi tahu pramugari. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya berseragam berjalan cepat. Setelah memahami situasinya, ia terus membujuk pria itu. Pria itu akhirnya tak tahan lagi dan membentaknya, Baka. Dasar babi Cina bodoh. Kalau berani ganggu aku lagi, percaya atau tidak, aku akan mengadukanmu. Purser mungkin jarang menemui penumpang yang tidak masuk akal seperti itu, jadi dia langsung bingung. Cheng Feier tak tahan lagi dan langsung memarahi, kok bisa begini? Kamu sendiri yang ganggu penumpang, dan masih saja bersikap tidak masuk akal. Pria itu langsung mengarahkan ujung tombak itu padanya. Apa pengaruhku padamu? Apa hubungannya denganmu kalau aku melepas sepatuku? Cheng Feier memencet hidungnya. Kamu tidak bisa mencium bau kakimu sendiri. Pria itu meletakkan satu kaki di bawah hidungnya dan mengendusnya. Baunya. Kenapa aku tidak bisa menciumnya?
Kurasa baunya sangat harum. Kalau tidak percaya, cium lagi. Sambil berbicara, dia malah meluruskan kakinya. Dalam sekejap, bau busuk menyebar lagi. Para penumpang yang hadir marah, tetapi setelah mengetahui bahwa pihak lainnya adalah orang Jepang, mereka tidak berani berbicara. Penerbangan mereka ke Jepang. Jika mereka menyinggung tiran lokal ini, mereka mungkin akan mendapat masalah. Namun, Cheng Feier tidak memiliki banyak kekhawatiran dan hendak mengambil tindakan. Namun dia lebih cepat darinya. Pada saat ini, Ye Feng yang duduk di samping tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan kaki pria itu. Senyum jahat tersungging di wajahnya. Kau tidak bisa menciumnya. Kurasa ada yang salah dengan indera penciumanmu. Kebetulan aku seorang dokter, jadi aku bisa membantumu. Kepala bagian keuangan takut Ye Feng akan membuat masalah, jadi dia buru-buru maju untuk menghentikannya. Tuan, kalau ada yang ingin Anda katakan, silakan bicarakan saja, jangan lakukan apapun. Ye Feng membalas senyumannya. Jangan khawatir, kami orang Tiongkok paling jago meyakinkan orang dengan alasan. Aku hanya mengobati penyakitnya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan beberapa jarum perak dari sakunya dan menatap pria parubaya itu sambil tersenyum. Ah, ada yang mau membunuhku. Apa yang kalian lakukan? Cepat hentikan dia. Pria parubaya itu mulai berteriak dan melambaikan tangannya, berusaha melepaskan diri. Ye Feng memegang jarum perak di tangannya dan menusuk titik akupuntur di bahunya 2 kali. Pria parubaya itu tiba-tiba merasa lengannya lemas dan tak berdaya. Ia terkejut. Baka, kau tahu siapa aku? Aku seorang eksekutif senior di Senchuan Corporation. Jika kau berani bersikap tidak masuk akal kepadaku, percayalah atau tidak. Sebelum dia sempat selesai berbicara, Ye Feng menusukkan jarum perak ke tenggorokannya, dan dia tidak bisa berbicara lagi. Para penumpang di tempat kejadian kebingungan. Mereka tidak tahu cara apa yang digunakan pemuda ini hingga membuat seseorang tak bisa bicara. Namun, mereka merasa baik-baik saja. Orang jahat akan disiksa oleh orang jahat. Untuk menghadapi bajingan ini, dia harus menggunakan metode yang bahkan lebih hina daripada metodenya. Ye Feng tersenyum sambil menatap pria parubaya itu. Apakah indera penciumanmu buruk? Aku punya cara untuk meningkatkan indera penciumanmu 10 kali lipat. Kurasa kau harus berterima kasih padaku. Sambil berbicara, dia menusukkan 2 jarum perak ke hidungnya. Setelah 2 jarum, pria parubaya itu langsung merasakan indera penciumannya menjadi sangat sensitif. Ia bahkan bisa mencium beberapa bau yang sangat halus. Pada saat ini, dia melihat Ye Feng tersenyum jahat. Jantungnya berdebar kencang karena dia punya firasat buruk. Bab 1158. Mengapa dia tidak pernah menggodaku? Bolehkah aku meminjam sarung tanganmu? Ye Feng berbalik dan bertanya kepada petugas. Meskipun petugas kasir tidak tahu apa yang akan dilakukannya, dia tetap melepas sarung tangan putihnya dan menyerahkannya kepadanya. Setelah Ye Feng mengambilnya, ia meletakkannya di tangannya dengan tenang, lalu menatap pria parubaya itu. Bukankah kau bilang kau tidak bisa mencium bau kakimu? Coba lagi sekarang. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melepas kaus kakinya. Pria parubaya itu langsung meronta, tetapi kakinya dicengkeram oleh lawannya. Ia tak bisa mengerahkan tenaga sedikit pun, juga tak bisa berteriak. Ia tak bisa melawan sama sekali. Ye Feng memencet hidungnya dan mendekatkan kaus kaki itu ke hidungnya. Bisakah kau menciumnya sekarang? Begitu kaus kaki itu diletakkan di bawah hidungnya, pria parubaya itu merasa ingin muntah. Kaus kakinya sudah sangat bau, dan sekarang indera penciumannya meningkat 10 kali lipat, bau busuk itu bahkan semakin tak tertahankan. Perutnya mual dan dia ingin memuntahkan makanan yang dimakannya tadi malam. Ye Feng melihat ini dan langsung tersenyum. Lihatlah betapa rakusnya dirimu. Karena kamu sangat menyukainya, cobalah saja. Setelah berkata demikian, dia memasukkan kaus kaki itu ke mulutnya. Saat kaus kaki itu masuk ke mulutnya, pria parubaya itu memutar matanya, tampak seperti hendak pingsan karena asap. Para penumpang yang hadir tercengang. Ini, bukankah itu terlalu kejam? Namun, rasa iba ini hanya bertahan sesaat. Ketika mereka memikirkan betapa menjijikkannya pria itu, semua orang merasakan gelombang kegembiraan. Hahaha, ini lucu banget. Adik kecil ini keren banget. Aku jadi ingin muntah. Menjijikkan sekali. Untuk menghadapi orang yang menjijikkan seperti itu, kamu harus menggunakan metode yang menjijikkan. Kita semua berpikir baunya sangat menyengat. Indera penciuman orang ini meningkat 10 kali lipat. Seberapa baunya? Hahaha, adik kecil ini memang jago main-main. Keren banget. Cheng Feier dan Su Men juga tercengang. Namun, mereka sama seperti penumpang lainnya. Meskipun merasa jijik, mereka merasa Ye Feng benar. Orang jahat akan disiksa oleh orang jahat. Terhadap orang yang tidak masuk akal seperti itu, tidak ada gunanya bahkan jika Anda berdebat dengannya, Anda harus mengandalkan metode Ye Feng yang tidak masuk akal. Ye Feng lalu melepas kaus kaki pria itu dan memasukkannya ke dalam mulut, lalu membungkus kepalanya dengan jaketnya.
Nikmati saja makanannya sendiri. Kami tidak akan berbagi denganmu. Setelah berkata demikian, dia meninggalkan lelaki itu dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Ketika ia keluar lagi, para penumpang yang hadir langsung bertepuk tangan dengan antusias. Adik kecil, kamu hebat. Beginilah caramu menghadapi orang seperti dia. Haha, kami orang Tiongkok pintar sekali. Kami sangat kreatif. Meskipun rasanya enak, tapi, bukankah ini sedikit tidak manusiawi? Omong kosong, tidak manusiawi. Kemanusiaan itu untuk manusia. Untuk hewan yang tidak mengerti bahasa manusia, kita harus memperlakukan mereka seperti hewan. Bagus sekali. Kita harus menghadapinya seperti ini. Semua orang memuji tindakan Ye Feng, meskipun ada beberapa monster ibu suci, mereka dengan cepat tenggelam oleh pujian tersebut. Ye Feng melambaikan tangan kepada semua orang sebelum kembali ke tempat duduknya. Pramugari itu menatap petugas kasir dengan cemas. Petugas kasir, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kepala bagian keuangan menatapnya dengan rasa ingin tahu, seolah-olah ia telah kehilangan ingatan. Apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu? Pramugari itu tercengang. Maksudku. Petugas kasir menatapnya. Kau melihat sesuatu. Lagi pula aku tidak melihatnya. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan menuju ruang tunggu. Pramugari itu langsung bereaksi dan buru-buru mengikuti. Saya juga tidak melihat apa-apa. Xiao Feng, apa kau akan mencekiknya sampai mati dengan melakukan ini? Su Men melirik pria parubaya itu dengan cemas. Jangan khawatir, orang seperti ini sangat ulet dan tidak akan mati begitu saja, jawab Ye Feng sambil tersenyum. Kau benar-benar, kau sungguh jahat. Aku ingat kau anak yang sangat penurut waktu kecil. Kenapa kau jadi? Su Men bahkan tidak tahu kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkannya. Aku punya yang lebih parah. Mau coba? Ye Feng menatapnya dengan senyum licik. Su Men mengenakan gaun hitam hari ini. Garis lehernya terbuka lebar, memperlihatkan kulit putihnya, membuat orang ingin meliriknya lagi. Ye Feng merasakan gatal di hatinya, dan ia segera membungkuk. Bagaimana ini bisa disebut berandalan? Ini namanya hubungan yang mendalam antara saudara kandung. Ia kini sangat dekat dengannya. Napasnya yang berat menerpa lengannya, membuat jantungnya berdebar kencang. Ia buru-buru mengulurkan jari rampingnya dan menempelkannya di dahi pria itu, menyuruhnya menjauh. Wajah cantik Su Men memerah saat dia langsung berkata dengan marah, Bocah, jika kau terus bersikap tidak senonoh pada adikmu, aku akan memberimu pelajaran. Hehe, Ye Feng hanya tersenyum dan tidak memprovokasi dia lebih jauh. Meskipun Su Men tampak genit, sebenarnya dia sangat konservatif. Jika terlalu terprovokasi, mereka akan benar-benar putus. Cheng Feier duduk di samping dan memperhatikan mereka berdua bercanda seolah tak ada orang di sekitar. Ia merasakan gelombang frustrasi di hatinya. Pria ini sungguh tak tahu malu. Apa dia mau menggoda wanita cantik saat melihatnya? Ada yang tidak beres. Mengapa dia tidak pernah menggodanya? Apakah dia pikir dia tidak cantik? Atau tidak cukup feminin? Ketika memikirkan hal itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melotot ke arahnya. Ye Feng tidak tahu apa yang salah dengannya. Ia terlalu malas untuk bertanya. Ia terus beristirahat dengan mata tertutup. Pesawat mendarat di Bandara Edo setelah terbang sekitar 4 jam. Baru ketika mereka hendak turun dari pesawat, Ye Feng melepaskan pria parubaya itu. Pria itu baru saja mendapatkan kembali kebebasannya. Ia buru-buru mengeluarkan kaos kaki bau dari mulutnya, lalu berbaring di samping tempat sampah dan muntah. Ia hampir memuntahkan isi perutnya. Para penumpang di kabin tidak dapat menahan tawa, dan mereka bersorak dalam hati. Pria itu, Yamamoto Kazuo, sangat membenci Ye Feng. Ia menunjuknya dengan marah. Orang Cina bodoh, aku akan membuatmu membayar harganya. Dengan itu, dia turun dari pesawat terlebih dahulu. Su Men menatap Ye Feng dengan cemas. Xiao Feng, apa kau baik-baik saja? Ye Feng tersenyum acuh tak acuh. Jangan khawatir, bisakah belatung menyebabkan gelombang? Mereka bertiga mengobrol sambil mengikuti kerumunan orang menuruni pesawat. Bab 1159. Saat aku memprovokasinya, aku tidak tahu kalau dia orang hebat. Yamamoto Kazuo berlari menuju pintu keluar bandara sambil mengeluarkan ponselnya untuk menelepon adiknya. Meskipun telah bekerja di Tiongkok selama beberapa tahun terakhir, ia memandang rendah orang Tiongkok dan merasa mereka adalah sekelompok orang yang rendah. Namun hari ini, di pesawat, ia dipermalukan oleh seorang pria Tiongkok yang rendahan. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia ingin muntah. Adiknya, Yamamoto Kihara, adalah pemimpin sebuah geng kecil di Edo. Ia memiliki lebih dari selusin anggota di bawahnya. Dia biasanya membenci adiknya yang hanya tahu cara bertarung, tetapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Kihara, adikmu dipermalukan di pesawat, segera bawa seseorang ke bandara. Kak, aku sedang tidak ada waktu, aku punya adik laki-laki yang istrinya sedang hamil, aku harus menemaninya ke rumah sakit.
Istri adikmu sedang hamil, mengapa kamu pergi ke rumah sakit? Karena anak itu mungkin milikku. Apa maksudmu dengan mungkin? Karena kami berlima bermain bersama malam itu. Ada kemungkinan seperempat bahwa anak itu anakku. Apapun yang terjadi, kau harus datang. Aku saudara kandungmu. Apa kau mau melihatku dipermalukan oleh babi Cina rendahan itu? Kakak, aku benar-benar tidak punya waktu. 200.000 uang negara kepulauan. 500.000, 300.000. 400.000, setuju. Aku akan segera ke sana. Meskipun hati Yamamoto Kazuo berdarah karena dibunuh oleh adiknya, dia masih dalam keadaan marah dan tidak peduli. Ketika dia tiba di pintu keluar bandara, dia berhenti dan menunggu Ye Feng keluar. Babi Cina bodoh, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku dan bertobat. Hari ini, hehe. Tepat saat dia mulai terbawa suasana, tiba-tiba dia didorong menjauh. Dia terhuyung dan hampir jatuh. Dia sangat marah dan hendak mengumpat. Ketika dia melihat situasi dengan jelas, dia langsung menelan mentah-mentah kata-kata kasarnya. Di depannya berdiri selusin pria berjas hitam dan berkacamata hitam. Masing-masing dari mereka kuat dan memancarkan aura berdarah. Jelas mereka tak bisa dianggap remeh. Seorang pria berusia 30-an berdiri di tengah kelompok. Pria itu berambut sebahu dan menghisap rokok di mulutnya saat ia memandang ke arah bandara. Petugas keamanan di bandara bersembunyi jauh, tidak berani mencampuri urusan orang lain. Para penumpang yang berjalan keluar bandara memandang orang-orang ini dengan rasa ingin tahu, tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Kelihatannya menyeramkan sekali. Kau bahkan tidak kenal mereka. Orang-orang ini semua dari Fortune Dragon Society. Apa yang dilakukan Fortune Dragon Society? Fortune Dragon Society adalah geng Tionghoa terbesar di Jepang. Geng ini memiliki puluhan ribu anggota. Aku hanya pernah mendengar tentang Yamaguchi Gumi, Inagawa Kai, dan Sumiyoshi Kai. Apakah Fortune Dragon Society ini sangat kuat? Meskipun Fortune Dragon Society tidak bisa dibandingkan dengan 3 orang yang kamu sebutkan, mereka tidak terlalu jauh. Mereka bahkan tidak berani mengurus perjalanan bisnis. Kamu lihat orang di tengah. Dia adalah wakil presiden Fortune Dragon Society, Sukiyun. Kalau begitu, mari kita menjauh dari mereka. Orang-orang ini terlalu berbahaya. Para penumpang takut menimbulkan masalah, jadi mereka segera pergi. Yamamoto Kazuo tentu saja tahu kekuatan Fortune Dragon Society. Bahkan wakil presiden Fortune Dragon Society pun datang, dan ia penasaran apa yang sedang mereka rencanakan. Mungkinkah mereka sedang menyambut beberapa tokoh penting? Saat ia sedang bingung, tiba-tiba ia melihat Ye Feng, Su Men, dan Cheng Feier berjalan keluar sambil mengobrol dan tertawa. Ia langsung menampakkan senyum sinis. Bajingan ini akhirnya keluar. Lihat bagaimana dia menghadapinya. Sebelum dia sempat bergerak, orang-orang dari Fortune Dragon Society telah melangkah maju untuk menyambutnya. Halo, Tuan Ye. Saya Sukiyun. Selamat datang di Jepang. Pria berambut panjang itu berinisiatif mengulurkan tangannya ke arah Ye Feng. Ketika Yamamoto Kazuo melihat adegan ini, ia merasa seperti tersambar petir. Jika memang itu yang terjadi, maka itu tidak akan mudah. Ye Feng berjabat tangan dengan Sukiyun. Halo, Tuan Su, senang bertemu denganmu. Sukiyun berjabat tangan dengan Cheng Feier dan Su Men, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Ye Feng. Tuan Ye, Presiden kami ingin bertemu dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia memberi kami kehormatan ini. Sambil bicara, ia tiba-tiba mendekatkan diri ke telinganya. Jangan khawatir, tidak ada bahaya. Ye Feng langsung mengangguk. Tidak masalah, silakan tunjukkan jalannya, Tuan Su. Sukiyun langsung tertawa terbahak-bahak, haha, Tuan Ye, silakan. Ye Feng berjalan keluar sambil melirik Yamamoto Kazuo. Yamamoto Kazuo menggigil dan berbalik untuk berlari menyelamatkan diri. Sambil berlari, ia mengumpat dalam hati. Bagaimana anak ini bisa terlibat dengan Fortune Dragon Society? Dan melihat sikap Sukiyun, sepertinya ia sangat menghormatinya. Orang aneh macam apa yang diprovokasinya. Saat ia tengah berlari menyelamatkan diri, ia bertabrakan dengan adiknya, Yamamoto Kihara, yang sedang bergegas menghampiri bersama anak buahnya. Kakak, kenapa kamu lari? Yamamoto Kihara menghentikannya. Bab 1160. Orang bijaksana memperlakukan uang seperti kotoran. Adik kecil, lari. Yamamoto Kazuo sudah ketakutan setengah mati, dia sudah membuang semua pikiran untuk membalas dendam pada Ye Feng. Kenapa kau lari? Bukankah kau bilang ada orang Tionghoa yang mempermalukanmu dan ingin membalas dendam? Yamamoto Kihara menangkapnya lagi. Kami tidak akan balas dendam. Kami tidak mampu menyinggung orang seperti itu. Yamamoto Kazuo buru-buru melambaikan tangannya. Hehe, bukankah dia cuma babi Cina? Beraninya kau begitu sombong di Jepang. Yamamoto Kihara meremehkan. Latar belakang anak itu tidak sederhana. Wakil Presiden Fortune Dragon Society secara pribadi datang untuk menyambutnya.
Sekarang, dia akan bertemu dengan Presiden Fortune Dragon Society, Yamamoto Kazuo buru-buru menjelaskan. Kemudian, Yamamoto Kihara dan beberapa orang yang dibawanya juga berlari menyelamatkan diri. Kakak, kenapa kau memprovokasi orang sebesar itu? Kak, saat aku memprovokasinya, aku tidak tahu kalau dia orang hebat. Kamu boleh lari, tapi kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu dengan 400.000 dolar Jepang. Jangan khawatir, aku tidak akan memberimu sepeser pun. Bagus. Ngomong-ngomong, Kak, kenapa kamu bau kaos kaki bau kalau ngomong? Bisakah kita tidak membicarakan kaos kaki itu? Karena, kirim aku ke rumah sakit dulu. Aku mau perutku dipompa. Di sisi lain, karena Sumen masih harus bertemu klien, dan dia tidak ingin terlibat dengan geng tersebut, dia pergi terlebih dahulu. Ye Feng dan Cheng Feier mengikuti Sukiyun ke markas Fortune Dragon Society. Sepanjang jalan, dia mendengarkan penjelasan Sukiyun tentang Fortune Dragon Society. Menurut dia, Fortune Dragon Society sudah beberapa kali mengalami masalah. Awalnya, geng-geng lokal di Jepang sangat xenofobia, dan Fortune Dragon Society dapat dianggap berjuang untuk bertahan hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, geng-geng lokal di Jepang menjadi lebih agresif, bekerja sama untuk menekan ruang hidup Fortune Dragon Society. Mereka berusaha sebisa mungkin untuk tidak mencolok. Jika dulu, dia pasti akan membawa setidaknya 100 orang untuk menyambut Ye Feng. Meskipun Ye Feng tahu bahwa ia hanya bersikap sopan, ia tahu bahwa ia sedang depresi. Sepertinya Fortune Dragon Society sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Mereka bertiga berbincang lebih lanjut tentang rencana selanjutnya. Mobil sudah tiba di markas Fortune Dragon Society. Markas Fortune Dragon Society tidak mewah. Gedungnya hanya 3 lantai, bergaya tahun 1970-an dan 1980-an. Gedungnya pun tidak menarik perhatian, bahkan di Edo yang penuh dengan gedung-gedung tinggi. Sukiyun sepertinya menyadari kebingungannya dan langsung menjelaskan sambil tersenyum, Presiden kita bilang daging di dalam roti itu bukan di lipatannya. Bagian yang bisa dilihat orang lain harus sesederhana mungkin. Barulah bisa bertahan lama. Apa namanya ini? Ye Feng tersenyum sambil menambahkan, kalahkan musuh, selesaikan konflik, dan jadilah sehebat musuh. Sukiyun langsung mengacungkan jempol. Benar, itu yang dia katakan. Tuan Ye memang berpengetahuan luas dan berbakat, tidak seperti saya yang hanya orang kasar. Ye Feng tidak terpengaruh oleh sanjungannya. Sepertinya presidenmu sangat akrab dengan cara-cara Penatua Huang. Sukiyun mengangguk. Presiden kita memang bertingkah aneh setiap hari. Kita juga tidak mengerti apa yang dia lakukan. Mereka bertiga mengobrol saat memasuki kantor pusat Fortune Dragon Society. Resepsionis segera berdiri untuk menyambutnya. Halo, Wakil Presiden Su. Sukiyun berjalan mendekat dan mencubit wajahnya. Aku akan mentraktirmu makan malam nanti. Sampai jumpa. Petik 2. Wanita itu cemberut dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Sukiyun tidak mengatakan apa-apa lagi padanya. Ia terus membawa Ye Feng dan Cheng Feier ke atas. Aku bukan orang mesum. Alasanku melakukan ini hanya untuk berpura-pura. Kita harus meninggalkan apa yang disebut kelemahan bagi musuh agar kita bisa membingungkan mereka. Dia membela tindakannya barusan. Sepertinya Wakil Presiden Su telah melakukan banyak penelitian tentang seni perang, kata Ye Feng sambil tersenyum. Orang-orang di Jianghu saling bertarung setiap hari. Jika kita tidak mempelajari seni perang, kita pasti sudah mati 800 kali. Sukiyun tertawa terbahak-bahak. Cheng Feier menatap mereka berdua yang bersekongkol satu sama lain dan mengumpat pelan, mereka semua serigala dari suku yang sama. Mereka bertiga segera tiba di sebuah kantor dengan tanda, Presiden. Sukiyun mengetuk pintu. Suara keras segera terdengar dari dalam. Silakan masuk, rekan Daois. Sukiyun segera mendorong pintu hingga terbuka. Presiden, Tuan Ye dan Nona Cheng sudah tiba. Ye Feng dan Cheng Fei juga masuk saat ini, dengan senyum aneh di wajah mereka. Alih-alih menyebutnya kantor, tempat itu lebih seperti dojo kultivasi abadi. Perabotan di dalamnya antik dan tidak tampak modern sama sekali. Ada pula tempat pembakar dupa di meja, yang mengeluarkan aroma dupa cendana. Ada beberapa sajadah di lantai, dan seorang lelaki tua duduk di salah satunya. Pria tua ini berusia sekitar 60 tahun. Ia mengenakan jubah Tao dan berjanggut. Ia tampak seperti seorang pendeta Tao. Ye Feng dan Cheng Feier melihat sekeliling, hanya ada satu orang di kantor. Mungkinkah dia Presiden Fortune Dragon Society? Tuan Ye, Nona Cheng, silakan duduk. Orang tua itu menunjuk kedua sajadah dan berbicara kepada keduanya. Meski Ye Feng dan yang lainnya merasa aneh, mereka tetap duduk. Salam, nama saya Lu Dao Kuan. Saya menyebut diri saya manusia Gunung Edo dan sekarang menjadi Presiden Perkumpulan Naga Keberuntungan. Mohon maaf, saya tidak menyambut Anda. Pria tua itu berbasa-basi, membuat Ye Feng dan Cheng Feier bingung.
Pendeta Tao tua ini sebenarnya adalah presiden geng Cina terbesar di Jepang, Fortune Dragon Society. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan mengira bahwa mereka telah memasuki kuil Tao. Ahem, apakah presiden lu seorang biksu? Ye Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak juga, aku hanya menyukai ketenangan dan kelambanan Taoisme, jadi aku menganggap diriku seorang Taois yang buruk. Lu Daoquan mengelus jenggotnya dan bersikap seperti seorang ahli. Ye Feng dan Cheng Fei, tercengang. Mendengar kata tenang dari mulut seorang pemimpin geng sungguh sedikit lucu. Tak heran jika Fortune Dragon Society semakin terpuruk. Bahkan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Bosnya sudah diam saja dan tidak bertindak. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Saya dengar dari wakil presiden Su bahwa Tuan Ye memiliki prestise yang sangat tinggi di Provinsi Guangdong Selatan. Dia sudah memiliki kekayaan bersih 10 miliar di usia yang begitu muda. Dia benar-benar pemuda yang tangguh. Lu Daoquan menatap Ye Feng dengan kagum. Itu hanya harta kecil. Bagiku, uang hanyalah serangkaian angka. Ye Feng segera melambaikan tangannya dengan rendah hati. Cheng Fei langsung memutar bola matanya. Orang ini bahkan tidak punya draft saat menyombongkan diri. Namun, ketika Lu Daoquan mendengar kata-katanya, dia semakin mengaguminya. Tuan, ya, kamu masih sangat muda, tapi kamu sudah punya pemahaman seperti itu. Jarang. Betul, berapapun uang yang kamu miliki, itu hanyalah serangkaian angka. Orang yang benar-benar bijak memperlakukan uang seperti kotoran. Cheng Fei segera menyela, menurutku Presiden Lu juga orang yang memperlakukan uang seperti kotoran. Lu Daoquan melambaikan tangannya dengan rendah hati. Saya tidak berani mengatakan bahwa uang itu seperti debu, tetapi saya memang telah menjadi acuh tak acuh terhadap hal-hal ini. Sekalipun 100 juta dolar, itu hanyalah awan yang berlalu begitu saja. Tepat saat mereka bertiga tengah mengobrol, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka. Kemudian, seorang pemuda berusia 20-an menerobos masuk. Ayah, lihat harta apa yang kubeli. Lu Daoquan langsung memarahi, beraninya kau begitu gegabah. Apa kau tidak lihat aku sedang ada tamu? Pemuda itu melirik Ye Feng dan Cheng Fei, lalu langsung tersenyum. Bagus, biarkan pelangganmu melihat harta karun yang baru saja kubeli. Sambil berbicara, dia meminta seseorang untuk membawanya masuk. Kotak kayu itu panjangnya sekitar 2 meter. Isinya tidak diketahui, dan sulit bagi kedua pria itu untuk membawanya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pemuda itu takut mereka akan menabrak barang-barang di dalamnya dan buru-buru mengingatkan mereka. Setelah kotak kayu itu diletakkan di tanah, dia dengan hati-hati membukanya. Ye Feng dan Cheng Fei segera menoleh. Saat kotak itu dibuka, Ye Feng memiliki senyum aneh di wajahnya. Pedang sabel bening. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.